Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Yunardi, saya adalah instruktur SQL, Python, Data Analytics, Design Thinking, Digital Marketing, Digital Entrepreneurship, Tableau, dan Power BI. Di video kali ini saya akan membahas mengenai SQL Joins. Kenapa? Karena dari pengalaman yang saya temukan, banyak orang yang tidak terlalu kuat konsep pemahamannya tentang SQL Joins, entah karena kurang paham atau kurang dijelaskan secara detail sehingga konsep pemahamannya cuma sebagian. Pertama-tama, apa itu join? Dari namanya aja yang gampang ya. Join adalah penggabungan dari dua tabel atau lebih dalam SQL. Kenapa kita harus mempelajari join? Karena jika kita ingin memahami data secara lebih mendalam, kita nggak mungkin hanya melihat dari satu tabel. Kita pasti akan menggabungkannya dengan tabel lain. Sekarang saya akan berikan contoh dalam kehidupan nyata yang gampang ya. Ada tabel nih, tabel customer. Isinya data tentang customer. Terus ada tabel payment. Ya, isinya data tentang pembayaran. Kenapa harus dipisah? Kenapa nggak jadi satu aja? Kalau yang jadi satu itu namanya flat database. Sedangkan perusahaan zaman sekarang hampir semuanya menerapkan relational database atau tabel yang terpisah seperti di contoh tadi ya, customer dan payment. Again, kenapa harus dipisah? Pertama, untuk menghindari pengulangan dan kesalahan dalam input. Jika ada tabel customer, di mana kita input data tentang customer. Kemudian ada tabel tentang apa nih? Pembayaran atau payment. Di situ kita menginput tentang pembayaran yang dilakukan oleh customer. Jadi di tabel customer kita input data tentang customer. Di tabel pembayaran, begitu ada customer yang bayar, berarti kita harus input lagi nih data customernya di situ, ya kan? Ini selain tidak efisien, juga bisa menyebabkan kesalahan. Jadi mungkin ada error gitu ya, yang pas di tabel customer udah benar, teman pas di tabel pembayaran entah orangnya salah, typo, atau mungkin customernya yang ngomongnya nggak jelas atau gimana, jadinya datanya beda. Padahal sebenarnya orangnya sama nih customernya, ya nggak? Jadinya nih bisa jadi ada customernya sama, tapi terus datanya pas di input beda gitu. Di data customer sama di data pembayaran beda, padahal customernya sama. Atau kebalikannya, customernya beda, di inputnya sama gitu. Ya mungkin karena kebetulan namanya sama, atau mungkin ya itu tadi ya, ngomongnya nggak jelas atau gimana gitu ya. Tapi jadi banyak kemungkinan untuk errornya. Itulah sebabnya kenapa ada pemisahan tabel gitu ya. Kemudian nanti dihubungkan dalam bentuk relational gitu ya. Kalau untuk mau penjelasan lebih lanjut untuk relational database, nanti bisa lihat video saya yang lain ya, yang ada di jadi itu sebabnya tadi kenapa ada pemisahan tabel atau relational database. Jadi pas kita pisahin customer dengan payment atau dengan rental atau dengan apa, nanti kita waktu mau melakukan referensi, kita melakukan join, kita pilih key-nya apa nih, key-nya dari tabel customer apa, key-nya dari tabel pembayaran apa, ntar key-nya dari tabel rental apa gitu ya. Oke, tapi nanti kita akan lihat prakteknya seperti apa detailnya. Sekarang kita mau lihat nih contohnya apa. Ini kalau kita lihat dari sini ya,
Ini kalau kita lihat dari sini mungkin banyak yang udah sering gitu ya ngelihat ini inner join, left outer join only rows from left table gitu ya, ada full outer join, right outer join only rows from the right table, terus ada full outer join gitu ya. Again yang itu tadi saya bilang, kenapa banyak orang yang masih suka bingung gitu. Sekarang kita pelan-pelan aja nih, kita lihat ya di sini. Ini dari ilustrasinya aja dulu supaya kita kebayang gitu ya, supaya refreshing dulu nih. Inner join ini kalau kita ingat dulu pelajaran SD diagram Venn kan. Inner join berarti ini cuman yang di tengahnya aja. Jadi ini ada tabel di kiri, ada tabel di kanan ya. Ini lingkaran ini tabel kiri, tabel kanan. Ini semua tabel kiri, tabel kanan, tabel kiri, tabel kanan, dan seterusnya gitu ya. Nanti mungkin ada yang bingung, Pak, yang saya bingung cuma masalah nentuin kiri kanan gimana. Kalau nanti di statement SQL ada select bla bla bla, from tabel pertama yang disebutkan itu adalah yang kiri. From bla 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 nanti join left atau inner atau right atau apa dari tabel apa. Nah, itu tabel kedua yang disebutkan adalah tabel kanan. Oke. Jadi di sini ini yang kiri, ini yang kanan. Oke. Gampang kan ingatnya kan. Nah, berarti ini ada tabel kiri, ada tabel kanan. Kalau inner join yang diambil yang cuman irisannya, cuman yang sama di kiri dan sama di kanan. Kalau nggak sama nggak diambil, cuman yang sama di kiri dan di kanan ya. Oke, gampang kan? Kalau cuma lihat dari kayak diagram Venn gini aja kan. Kemudian kalau left outer, mungkin ini yang udah mulai suka orang bingung nih ya, antara dua ini nih. Left outer itu berarti benar-benar cuman semua tabel kiri diambil, mau yang dia ada sebagian dari kanan ataupun benar-benar yang nggak ada. Nanti kita akan lihat nih, Pak, kenapa sih harus ada ini gitu kan. Nanti kita lihat begitu kita lihat di contoh tabel customer dengan payment. Oke, sekarang ini kita refreshing aja dulu nih. Kita ngelihat ini left outer. Ini left outer cuman untuk tabel kiri aja. Jadi yang ada di kanan itu nggak diambil. Jadi benar-benar cuman yang kiri aja. Ya kan? Again, kalau ada yang nanya nih, Pak, kenapa sih ini harus dibedain dua ini? Nanti kita lihat. Karena ini ada gunanya. Kalau nggak, ngapain orang capek-capek kan? Pasti ada gunanya. Tenang aja. Oke, kemudian ini nanti yang full kita belakangan ya. Kita lihat abis left apa? Right dong, kanan kan. Kalau left sama kanan ini cuman kebalikannya aja, ya nggak? Ini left outer, ini right outer. Kalau ini tadi diambil semua yang dari kiri, ini semua yang dari kanan. Ya kan, termasuk yang ada yang bersinggungan dengan yang kiri. Jadi kan ini cuma kebalikannya aja nih berdua. Sama yang right outer join only rows from the right table, itu juga ini kebalikannya dari yang di atas, ya enggak? Jadi inner tengah, kiri penuh, kiri nggak penuh, kanan nggak penuh, kanan penuh. Sekarang kenapa ini yang terakhir? Jadi gini, kalau bisa full outer itu dihindarin. Kenapa? Ini affecting performance banget. Karena apa? Ini harus ngambil sekali dua dan kasusnya amat sangat sedikit dimana kita benar-benar perlu banget ngelakuin full outer gitu ya. Full outer. Oke, ini yang full outer join yang benar-benar semua kiri dan di kanan gitu ya. Karena misalnya nanti kita akan lihat nih pas di tabel ya kasusnya seperti apa, tapi memang amat sangat jarang. Kalaupun ada kalau kita emang mau ngelakuin ini biasanya itu emang bener-bener perlu banget. Tapi kalau cuman yang kondisi umum, general rulesnya sebaiknya jangan, karena ini affecting performance banget. Sama juga dengan si full outer ini ya, yang diambil kebalikannya dari inner ya, diambil cuman kiri dan di kanan gitu kan.
Ini karena jadi aneh, misalnya apa sih customer dengan pembayaran, jadi cuma diambil data customer dan data pembayaran aja, kenapa nggak terpisah aja gitu kan. Ya itu tadi, again, ini mungkin kalau ada kasus khusus misalnya kita mau ngecek apa gitu ya, tapi again itu nanti kita akan lihat waktu kita ngelihat. Nah, contoh tabel lagi nih kan, jadi anggaplah nih, ini ada tabel customer, ini ada tabel pembayaran. Join key-nya mana nih? Join key-nya kalau kita lihat di sini. Jadi di sini, ini kan ini tabel pembayaran nih. Dia nggak nginput lagi customer kan? Kenapa? Supaya tadi nggak salah gitu kan. Jadi dia cuma kasih customer ID. Customer ID. Jadi anggap nih kayak misalnya kita mau bayar di restoran misalnya pakai kartu kredit. Kartu kredit apa ya? Kasirnya itu kan dia cuman nginput apa sih, nomor kartu kreditnya aja, baru nanti data-data semuanya akan ditarik dari pusat gitu kan, dari misalnya dari kartu kredit apa sih, BNI atau apa gitu kan, langsung ditarik dari pusat, oh namanya ini gitu kan, mungkin expiry date-nya kapan, apa VCC-nya berapa, bla 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 gitu lah ya. Enggak, VCC-nya enggak lah ya, bahaya ya. Anyway, tapi intinya dia cuman perlu ID. Dalam hal ini tadi contohnya nomor kartu kredit ya, ini customer ID, ini yang akan menghubungkan dengan tabel customer. Jadi kayak tadi begitu kita gesek kartunya, sistem akan ngebaca nomor kartu nih, analoginya dengan customer ID, terus dia akan ngejoin gitu ya dengan tabel customer based on dari customer ID. Jadi nanti dia ngeliat nih di customer ID ini, mana nih customer ID, contoh nih ya, nomor 341 mana nih, dia cari terus ke bawah, begitu ada dia akan lihat namanya siapa, namanya ini, emailnya ini ada. Kalau misalnya nggak ada, dia akan bilang kan nggak ada nih ya. Contohnya kalau tadi misalnya nih kartu digesek, misalnya ternyata orangnya emang nggak ada gitu, kartunya salah atau gimana, wah nggak ada nih, nggak valid gitu kan. Itu tadi contohnya generalnya nih ya, antara si customer dengan payment. Sekarang kita ngelihat satu-satu nih dari yang sini ya. Kita ngelihat kalau inner, contoh di kehidupan nyatanya gimana sih? Ini anggap nih, ini tabel kiri ini customer ya, ini pembayaran. Ini customer, ini pembayaran ya. Kapan orang perlu ngelakuin inner? Misalnya, ini tadi di customer dan pembayaran. Kita pengen tahu customer mana aja yang belanja ya, contohnya nih ya, belanja di toko kita dan udah bayar. Ini anggaplah ini kan payment, mungkin nanti ada lagi tabel order atau apa gitu ya, tapi customer yang udah bayar, udah belanja dan udah bayar, dalam hal ini nih ya, udah belanja dan udah bayar. Jadi di sini ini yang dia customer dan dia udah melakukan payment. Ini gunanya buat apa? Mau ngasih promo, mau ngasih diskon untuk pembelian berikutnya, mau ngasih customer loyalty program, anything ya kan? Inner join. Kemudian berikutnya left outer join. Ya, ini benar-benar untuk tabel apa di kiri nih, customer. Kita balik ke sini ya. Jadi kita benar-benar base-nya nih customer. Kita mau ngeliat customer kita siapa aja sih, mau yang udah bayar, mau yang belum. Customer, kita pengen tahu. Jadi intinya tolok ukurnya kita dari customer. Nanti dari sini mungkin kita mau lihat yang udah pernah belanja mana, kelihatan kan? Yang belum pernah belanja mana. Tapi kita pengen semua data customer. Ini tujuannya apa? Misalnya kita pengen tahu kayak di bank, di perusahaan kan, oh nasabah kita ada 100.000 ya kan, kita kan pakai tabel ini. Kalau misalnya nanti kita mau ngegabungin sama apa, tapi intinya dari 100.000 itu misalnya mau dilihat yang punya rekening berapa, yang punya deposito berapa gitu kan, baru nanti di sini. Tapi intinya kita ngambil benar-benar semua yang nasabah, yang customer, entah dia udah bayar atau belum, atau nggak pernah belanja atau apa, tapi semua customer. Kalau left outer yang ini, itu benar-benar diambil yang nggak bayar atau nggak pernah belanja. Ya ini kan, ini customer, ini payment ya. Berarti cuma customer yang nggak
pernah melakukan pembayaran, berarti nggak pernah belanja misalnya gitu, atau mungkin udah belanja tapi nggak bayar, ya kayaknya nggak mungkin ya. Tapi yang nggak pernah belanja, gunanya buat apa? Kasih diskon, marketing, promo atau apa, tapi intinya kita tahu nih, oh ini ada customer kita nih yang nggak pernah belanja. Kenapa? Apa dia nggak suka sama produk kita? Dia udah jadi customer misalnya gitu, dia register, dia jadi customer, kok kenapa dia nggak belanja ya? Padahal dia udah register, ya kan? Itu bisa jadi tanda tanya, bisa jadi masukan yang bagus buat perusahaan, buat bisnis. Kenapa? Atau mungkin kita pembayarannya susah, cuman sedikit, atau mungkin check outnya ribet atau apa, ya kan? Itu bisnis case-nya. Kenapa nih? Kita pengen tahu yang ini aja nih, customer tapi yang nggak pernah belanja atau melakukan pembayaran. Oke? Kalau ini kebalikannya, jadi dia bayar, ya, tapi bukan customer, ya kan? Ini kan customer, ini pembayaran. Ini bayar tapi bukan customer. Gunanya buat apa? Gampang. Kalau kalian pernah sering ke Indomaret, pasti ditanya apa? Udah punya membership gak? Lagi ngisi bensin di Shell, ada membershipnya nggak? Nah, ini praktek dari right outer joining ini nih. Kita melakukan bayaran tapi kita belum jadi customer. Ditawarin terus dong pasti, ya nggak? Tawarin, oh Pak, nanti kalau jadi member ada keuntungannya apa, bla 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 gitu kan? Ini nih right outer. Kalau yang ini yang right outer join yang only rows from the right table. Kalau yang right outer join yang ini yang full semua, kita benar-benar pengen tahu ini yang udah belanja di toko kita berapa banyak nih totalnya, mau customer mau enggak nih. Jadi kita kan pengen tahu ini istilahnya apa sih kalau di perusahaan, omset, ya kan? Kita pengen tahu omset kita berapa. Ini dia contohnya. Oke. Sekarang kalau yang full outer itu biasanya misalnya nih customer ini pembayaran, ya kan? Ini kalau misalnya dulu saya pernah ya, zaman-zaman purbakala ya, masih pakai akses. Itu kadang-kadang kalau digabung misalnya nih ya, customer 100 baris, pembayaran 40 baris. Logikanya harusnya kalau digabung berapa? 140 kan? Waktu itu enggak, bisa lebih. Itu makanya saya bilang, if you don't know what you're doing, hati-hati banget ya sama full outer nih. Karena kadang-kadang hasilnya unexpected. Itu yang full outer ya. Tapi if you really know, dan emang biasanya kalau orang lakuin ini dia benar-benar tahu karena dia ada kebutuhan khusus. Jadi kebutuhan khususnya biasanya apa sih? Sebenarnya saya nggak kepikiran sekarang ya untuk yang untuk orang ngelakuin full outer ini. Misalnya yang paling gampang sih dia pengen tahu performa the worst case scenario-nya kayak apa. Jadi misalnya ini kayak stress test gitu kali ya. Ini kalau beban puncak nih dilakuin nih seperti apa database-nya lama, time out apa gimana. Karena kan misalnya ini remote gitu ya, pakai internet atau apa. Itu seperti apa jadinya. Itu saya yang sekarang kebayang cuma itu aja. Oke, kalau ini kayak full outer cuman yang rows yang unik aja, ini masih agak lebih walaupun tetap jarang, cuman masih lebih apa ya, lebih gampang kali ya bisnis case-nya. Jadi dia pengen tahu ini semua customer yang nggak belanja dan semua yang belanja tapi bukan customer. Jadi biasanya ini buat marketing campaign kan. Ini yang customer tapi nggak belanja, mungkin ditawarin apa gitu kan, produk bundling atau mungkin diskon atau mungkin apa gitu kan, atau mungkin ditelepon manual gitu ya kalau zaman dulu teleponin. Nah kalau yang ini yang ditawarin untuk membership gitu, jadi mau sekaligus query-nya. Biasanya kalau tadi di sini kan satu-satu kan, kalau ini mungkin mau sekaligus. Ini bisnis case-nya masih agak lebih gampang, walaupun sebenarnya itu sama juga dengan di sini. Cuman Pak, kan sama aja bisa kita ngelakuin ini sekaligus kayak tadi kan. Masalahnya yaitu tadi, kalau kita nggak hati-hati, jumlah keduanya bisa membengkak. Kalau full outer bisa membengkak. Itu tadi ya walaupun itu pengalaman pribadi saya dulu waktu zamannya pakai akses. Kayaknya kalau sekarang harusnya sih udah jauh lebih canggih gitu ya.
Dan kalau misalnya nih, oh Pak, kan kalau kita misalnya pengen tahu semua customer kita dan semua pembayaran. Again, biasanya pertama departemennya beda kan. Biasanya kalau untuk masalah payment atau apa itu kan omset atau apa hubungannya ke mana nih? Mungkin ke accounting atau kemana. Kalau untuk yang customer, yaitu biasanya hubungannya dengan business development, dengan dengan sales atau dengan apa. Makanya saya tadi masih mikirin sih apa case-nya itu, kalau misalnya dia benar-benar pengen ngelakuin ini full outer, dia pengen tahu semua customer dan semua jenis pembayaran. Karena kalau di sini nanti jadinya kan rancu, dia ntar nggak bisa misahin nih. Ini ada pembayaran, ada customer, ada yang bukan. Ini ada customer, ada yang belanja, ada yang enggak gitu kan. Jadi terlalu banyak kerumitannya gitu. Jadi biasanya orang ngelakuin ini justru lebih bukan ke masalah bisnis, lebih ke masalah teknis. Jadi kalau emang pengen menjawab pertanyaan bisnis, biasanya nggak ngelakuin full outer, kita ngelakuin either itu inner, left atau right. Oke. Kemungkinan yang paling bisa terjadi untuk bisnis case fusi full outer join ini adalah misalnya gini. Ini ada tabel payment yang berbeda, entah dia berbeda sistem atau dia mungkin apa. Ini ada payment di bulan Januari, tabel sendiri di kiri, ada payment di bulan Februari, tabel sendiri. Kita pengen tahu nih total payment di Januari sama Februari. Di sini kita bisa ngelakuin full outer join karena kita pengen ngelihat totalnya nih payment di Januari dan di Februari itu. Nah, itu bisa dilakuin. Kalau misalnya kita punya data customer, ini customer yang misalnya ya, yang register di Januari, ini ada sebelah kiri, terus customer yang register di Februari di sebelah kanan, itu juga bisa. Tapi di sini ada potensial error ya, bisa dibilang. Kenapa? Karena gini, misalnya ada customer register di bulan Januari, itu kan yang namanya customer ID kan pasti unik nih kan. Terus entah gimana, ini customer yang sama dia register lagi di bulan Februari, itu nggak bakal ketangkep, akan dianggap dua customer. Karena apa? Customer ID-nya beda kan, karena kan customer ID running number nih, dia udah register di Januari dapat customer ID 123 misalnya. Di Februari dia register lagi orang yang sama, dia dapat customer ID pasti beda kan, katakanlah 345. Waktu kita join key, kita pakai key-nya customer ID, itu kan dianggap customer ID, karena customer ID-nya beda, dianggap customernya beda, padahal customernya sama kan. Nah, itu harus hati-hati. Kalau payment masih nggak masalah, karena apa? Mau customernya sama atau beda, ya payment itu kan berarti ada pembayaran masuk, jadi mau customernya sama atau beda nggak masalah. Jadi payment yang dilakuin di Januari nggak akan mungkin sama gitu kan ke record di bulan Februari. Kemungkinannya kecil ya, masih mungkin ada sama typo atau apa gitu ya, tapi kemungkinannya lebih kecil. Jadi makanya kenapa nih yang namanya full outer join ini benar-benar harus hati-hati. Kalau yang ini yang full outer join yang cuman only rows unique to both table, itu masih lebih banyak kemungkinannya business case-nya. Jadi misalnya tadi kan contohnya kalau customer dengan payment yang cuman customer yang nggak pernah bayar, atau cuman yang bayar yang bukan customer ya kan, atau yang contoh lain misalnya staff dengan departemen. Ini ada misalnya staff yang belum tercatat di departemen manapun, atau ada departemen yang belum ada staffnya, misalnya staffnya udah ada tapi belum ada staff ID-nya, misalnya kan join key-nya staff ID gitu ya, belum ada gitu. Ini masih lebih banyak nih business case-nya. Oke, sekarang kita akan langsung lihat di PostgreSQL-nya. Di sini kita akan pakai ada 4 tabel ya, customer 2, payment sama payment 2. Di customer ini ada 599 baris, sedangkan di customer 2 ini ada 600 baris. Ada satu baris yang saya tambahkan yang
ada customer ID yang dia tidak melakukan pembayaran, supaya nanti kita bisa lebih jelas melihat apa efeknya begitu dilakukan join. Dan di payment ini ada 496 baris semuanya. Ini kalau untuk yang payment customer ID-nya ada di customer maupun customer 2. Tapi di payment 2, di tabel payment 2 itu ada 14.597 baris. Ini ada satu baris yang saya tambahkan yang customer ID-nya dia nggak ada di customer maupun customer 2. Jadi kalau kita lihat di sini, ini untuk customer 599, untuk customer 2 itu ada 600, payment ada 14.596, dan payment 2 ada 14.597. Oke, kita akan lihat dari sini. Pertama kita akan lihat untuk yang si customer, tabel customer dulu ya. Ini ada 599 baris. Oke, ini customer ID-nya semua ada di sini. Sekarang kita akan lihat yang customer 2. Ini ada 600 baris. Di baris paling bawah ini customer ID 764, ini dia tidak melakukan pembayaran apa-apa di payment maupun di tabel payment 2. Oke, kita nanti akan lihat efeknya nih kalau misalnya ini ada customer ID yang ada di customer 2 tapi nggak ada di payment maupun payment 2. Oke, dan begitu juga sekarang kita akan lihat tabel payment. Ini ada 14.596 baris. Ini customer ID-nya semua di sini. Ini customer ID yang melakukan pembayaran, semuanya ini ada di tabel customer maupun customer 2. Sedangkan untuk yang payment 2 ini ada 14.597 baris, ada satu baris yang saya tambahkan. Ini customer ID 664, ini nggak ada di tabel customer maupun customer 2. Oke, sekarang kita akan melakukan join. Kita akan melihat efeknya apa. Jadi pertama kita mulai dari yang left join dulu. Kita left join antara customer dan payment. Jadi untuk summary-nya biar gampang, ini ya untuk customer barisnya 599, customer 2 600, payment 14.596, payment 2 14.597. Ini penting karena kita mau lihat nanti efeknya apa begitu dilakukan join, barisnya berapa. Logikanya kalau tadi sesuai teori kan, kalau misalnya left join, left table-nya itu customer 599, left join dengan payment harusnya dia 599 kan, kalau sesuai teori. Sekarang kita lihat sini, ini kita melakukan left join, leftnya itu customer, right-nya itu payment. Kita lihat jumlah hasil query-nya ini berapa baris. Hasilnya 14.596, bukan 599. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di sini, ini kan 599 tapi hasilnya adalah 14.596, padahal left table-nya ini adalah customer dan ini adalah left join. Kenapa? Karena di semua customer ID yang ada di payment itu ada semua di tabel customer. Jadi begitu dilakukan query, semua customer ini masuk. Jadi harusnya cuma 599, tapi begitu dia ngelihat ada semuanya ada di payment, jadi semua baris ini ikut dan banyak yang duplikasi. Kalau kita lihat di sini ya, ini Peter Minard aja ada berapa gitu kan, ini muncul semua. Karena apa? Karena walaupun
customer ID sama, first name sama, last name sama, amount beda, payment date beda, ya kan? Kita nggak melakukan grouping di sini. Makanya kenapa jumlahnya itu adalah sesuai dengan tabel yang di kanan, walaupun ini left join. Oke. Sekarang kita belum pakai yang customer 2 atau payment 2. Kita tetap pakai customer dan payment. Sekarang kita ganti deh. Kita ganti jadi right join. Seperti apa hasilnya? Tetap 14596. Ya. Tetap sama ininya. Jadi either left ataupun right, kalau customer ID yang ada di tabel customer itu juga ada semua di tabel payment, dia akan ikut baris yang paling banyak, yaitu simpelnya gitu ya. Oke. Sekarang kita akan coba balik ke left, tapi ini customer 2 dengan payment 2, dimana dua-duanya ini masing-masing ada satu baris tambahan yang tidak ada di tabel lawannya gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya berapa. Ini customer 2 sebagai left table, left join dengan payment 2. Hasilnya 14597. Jadi tetap ngikutin si payment 2, walaupun dia ada yang nggak ada di customer 2. Jadi di sini, nah kita lihat ya, payment 2 14597, tapi di sini ada satu baris yang nggak ada di customer 2, sementara customer 2 nya 600, ya kan? Kita lihat di sini sebentar, coba kita lihat di baris yang 664 tadi, mau nggak? Nah ini dia, sorry 764. Jadi di sini dia yang melakukan pembayaran, tapi amountnya nggak ada. Sorry, ini yang bukan melakukan pembayaran. Ini ada yang ada di customer 2 tapi dia tidak melakukan pembayaran. Kalau yang 664 yang melakukan pembayaran tapi nggak ada di customer, dia nggak ada di sini. Jadi dia tadi 14596 plus 1, karena ini leftnya dari customer kan, leftnya dari customer. Jadi munculnya ini satu yang dari customer walaupun dia nggak ada melakukan pembayaran, sehingga dia tidak ada di payment 2. Tapi sisanya ini yang normal tadi ada di payment 2 14596 plus 1 yang dari tabel, satu baris yang dari tabel customer 2 yang tidak melakukan pembayaran, yaitu adalah 764. Oke. Sekarang kita balik right, kita melakukan right join. Hasilnya berapa? 14597. Ini kebalikannya. Ini yang melakukan pembayaran tapi dia nggak ada customer ID-nya di tabel customer 2. Jadi tadi kalau nggak salah itu yang 664 kan, 664 itu nggak ada di tabel customer 2. Jadi kalau di tabel payment 2 dia ada customer ID-nya, tapi kan karena kita ngejoin dan si tabel apa ya namanya, tabel yang dipakai karena ini right join kan, right-nya adalah payment 2, ini yang dipakai, tapi dia nge-refer si customer ID sama first name-nya kan nge-refer kemana nih? Ke tabel customer kan, ini tabel customer kan, dia nol, nggak ada, tapi amount sama payment date-nya ada. Oke. Sekarang apa jadinya kalau kita bikin left tapi di sini customer yang 599, paymentnya tetap yang 14597. Berapa jumlahnya? 14596. Kenapa? Padahal ini kan payment 2 itu 14597. Kalau kita lihat yang tadi kan, dia cuma 14596. Karena dari semua baris payment ada yang satu yang nggak ada di customer, itu nggak diambil. Oke, kita lihat. Ini kan cuman sampai sini, yang tadi nol itu nggak diambil karena apa?
left-nya ini karena left join, left-nya adalah customer. Jadi begitu ada yang dia ngelihat ke payment 2, ada satu baris terakhir yang nggak ada di customer, itu nggak dimasukin di sini. Oke. Sekarang kalau kita bikin jadi right join, berapa jumlah barisnya? 14597, tapi baris satu yang terakhirnya itu siapa? Nah, ini analoginya sama kayak tadi ya. Jadi ini yang diambil yang dari payment, walaupun dia nggak ada di tabel customer, nol kan, nol, tapi ada paymentnya. Karena right table-nya di dalam right join ini adalah si payment 2. Oke. Sekarang kita left join. Sekarang coba kita customer 2 dengan payment aja. Berapa baris jadinya? 14597 customer 2 dengan payment, padahal payment 14596. Satu baris tambahannya siapa? Ini. Karena ini left join, left table-nya adalah customer 2. Ini ada satu customer yang nggak melakukan pembayaran, ya, 0. Tapi karena ini left join, left-nya adalah si customer 2, dia ikutan ada di sini walaupun dia nggak melakukan pembayaran. Oke. 14597 ya. Sekarang kita lakukan right join. Berapa jumlah barisnya? 14596. 14596. Right join, right table-nya adalah payment. Jadi di sini yang tadi satu baris di customer 2 nggak masuk, dia cuman normal seperti tadi ya, payment biasa. Di tabel payment kan memang 14596. Ini ya. Payment 14596. Oke. Sekarang kita akan melihat ada nggak kira-kira yang bisa membuat jumlah barisnya itu berubah. Oke. Sekarang kita balikin lagi dulu ke yang normal nih ya, customer dan payment. Tapi di sini kita akan pakai group by customer ID. Biar gampang untuk ngeceknya, nanti kita akan pakai order by customer ID biar berurut ya. Di sini ini kita hilangin dulu payment date, dan kalau cuman begini dia nggak mau karena grup si P amount itu harus masuk juga ke group by. Di sini kita akan masukkan column amount dari tabel payment ke group by. Jumlah totalnya 4677. Kenapa begini? Tadi kan kalau kita lihat ya, customer 599, payment 14596. Tadi kan normalnya menghasilkan 14596 baris kan kalau kita join. Kenapa dia cuma 4677? Kalau kita lihat di sini, group by dia itu kayak distinct. Jadi di sini kan group by amount juga kan. Ini 499 muncul cuma sekali, 299 sekali, 399 sekali, dan seterusnya. Kalau ini kita hilangkan, kita akan lihat si Mary Smith itu ya. Mary Smith ini 099 ada beberapa, terus 499 juga ada beberapa. Begitu di group by, dia munculnya cuma sekali. Makanya tadi hasilnya barisnya 4677 kan. Oke. Sekarang kita coba lagi ya. Tapi sekarang kita akan pakai fungsi agregat. Kita akan melakukan sum terhadap si P amount ini. Dia akan menghasilkan berapa baris? Dia akan menghasilkan 599 baris, sama dengan jumlah customernya, karena dia
group by-nya di customer ID. Jadi yang ini dijumlahin semua. Kalau tadi kan Mary Smith ada beberapa kan, ini pokoknya semua di sum, dijumlahin, di group by dengan si customer ID. Oke. Apa jadinya kalau ini kita group by juga dengan the amount? Hasilnya balik 4677. Kayak yang tadi yang distinct, cuman kalau tadi kan misalnya 499 ada beberapa kali cuman muncul sekali, tapi di sini misalnya ada 499 dia muncul cuma sekali tapi dijumlahin semua yang 499, semua yang 299, semua yang 0,99 semua dijumlahin, makanya ini tetap group by-nya P amount, ya kan. Mary Smith ada beberapa, kalau tadi kan Mary Smith cuma satu total semua, kalau ini enggak, yang tadi angkanya sama dijumlahin. Itulah efeknya si group by P amount ini. Oke, sekarang kita akan melihat untuk yang ini ya, left outer join only rows from the left table. Oke, ini left join yang normal ya, yang tadi kita udah lakuin 14596 ya. Ini kan termasuk bagian sini, ini termasuk apa, semua yang dari customer dan dari payment. Supaya kelihatan, kita akan pakai yang barisnya nggak sama. Jadi yang tadi di customer 2 sama payment 2, karena di customer 2 ada baris yang nggak ada di payment 2 dan di payment 2 ada baris yang nggak ada di customer 2. Oke, sekarang kita lihat yang normalnya dulu untuk join antara customer 2 dengan payment 2. Jumlahnya 14597. Ini karena left table customer 2 dan ini adalah left join, berarti ini termasuk yang ada di customer tapi tidak melakukan pembayaran, si apaan cuy ini ya. Kalau kita benar-benar cuman mau ngambil yang ada di table customer 2 tapi dia nggak ada di table payment, kita akan tambahkan satu baris lagi di sini seperti ini. Jumlahnya 14596. Yang tadi si apaan cuy itu udah nggak ada. Jadi ini udah normal kayak tadi nih ya. Oke, ini 14596 untuk left join yang only rows from the left table. Sekarang kita akan lakukan gimana jadinya kalau right join ya. Right join ini kita hapus dulu, kita lihat yang normalnya. Kalau right join itu kayak apa ya, kita refresh lagi. 14597 tapi barisnya adalah baris yang dari payment, jadi yang dia melakukan pembayaran tapi nggak ada di tabel customer nih ya, yang customer ID sama first name nya 0 nih, tapi dia ada pembayaran. Oke, gimana kalau kita pengen right outer join only from the right table? Jadi kita lihat di sini yang 0 itu siapa, ini kan, itu yang kita kasih batasan where customer ID is not null. Si customer yang tadi yang nggak ada di customer tabel customer 2 udah nggak ada, ini udah ke 14596 lagi jumlahnya. Oke, sekarang kita akan melihat yang inner join ya. Oke, ini kita hapus karena kita nggak perlu. Kita akan
melakukan inner join terhadap customer 2 dan payment 2. 14596 karena ini cuman irisannya ya. 14596 ini sama dengan kalau kita inner join customer dan payment. Karena tadi perbedaannya antara customer dengan customer 2 itu kan cuma ada satu baris tambahan yang ada di customer tapi nggak ada di customer 2, nggak ada di payment 2, atau nggak ada di payment 2 nggak ada di customer 2. Ini kalau kita inner join customer dan payment, hasilnya akan sama 1496 juga kan. Oke, itu tadi untuk si inner join untuk customer dan payment, maupun inner join untuk customer 2 dan payment 2. Oke, sekarang kita akan melakukan full outer join. Full outer join kalau untuk customer dan payment itu sama, karena kan dia nggak ada baris yang aneh di customer maupun di payment. Tapi kalau kita melakukan full outer join untuk customer 2 dan payment 2, hasilnya 14598. Dua baris tambahan itu dimasukkan. Ini yang pertama, yang ada di customer tapi nggak melakukan pembayaran, atau yang dia melakukan pembayaran tapi nggak ada di customer. Dua-duanya masuk sehingga jumlahnya menjadi 14598. Normalnya tadi kan 14596, ada dua tambahan jadi 14598. Sekarang gimana kalau kita mau ngelakuin yang ini nih? Full outer join only rows from unique to both table. Sini kita akan tambahkan batasan where si customer ID is not null and P amount is not null. Jadi kita cuman ambil yang unik aja di customer 2 maupun di payment 2. Jadi yang tadi yang dua baris tambahan itu kita mau hindari. Hasilnya 14596 ini kok bisa sama dengan inner join sama dengan full outer? Karena apa? Karena di sini ini misalnya tadi customer 2, ini payment 2 ya. Semua yang ada di customer ada di payment. Walaupun di payment ini kan ada beberapa kan. Jadi ada customer ID 1 misalnya dia melakukan pembayaran beberapa kali, tapi semuanya ada. Yang nggak ada tadi yang dua baris tambahan itu hilang kan begitu di inner. Sama di outer juga gitu. Jadi kenapa jumlahnya antara inner dengan full outer itu sama? Karena memang barisnya bukannya sama, tapi semua baris yang ada di customer 2 itu ada di payment 2 walaupun dia berlipat ganda gitu ya di payment 2. Karena kan ini contohnya nih ya, Mary ya di customer 2 dia cuma satu baris, tapi di sini karena ada payment 2 dia jadi banyak barisnya kan. Jadi itulah sebabnya kenapa inner join jumlah barisnya sama dengan si full outer join. Ya, demikianlah penjelasan yang lengkap ya mengenai SQL joins. Mudah-mudahan bisa lebih memperkuat pemahaman ya. Kalau masih ada yang bingung tentang left join, right join, inner join, ataupun full outer join. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.